Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Awamel, ya. Kitab 100 Amel. Masya Allah, ini udah lama banget saya baca. Nggak khatam-khatam, 4 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Af'alul madhi wa dhammi. Ini adalah fiil-fiil puji dan cela. Nah, jadi fiil puji madah namanya fiil yang digunakan untuk insya, untuk membuat puji atau untuk memuji seseorang, memuji sesuatu. Ada fiil khusus digunakan. Namanya fiil madah. Untuk mencela sesuatu namanya fiil zam. An-naw'u tsani asyara min salasata asyara naw'an af'alul madhi wa dhammi. Bermula kelompok yang ke-12 dari 13 kelompok itu af'alul madahi. Fi'il-fi'il madah, fi'il-fi'il puji, wazami dan fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada cela. Wahia dan dianya fi'il ini tarfa'u ismal jinsi. Itu merafa'kan dianya ini fi'il akan isim jenis. Al-mu'arrafa isim jenis, isim yang dimakrifahkan dengan lam ta'rif. Jadi fi'il madah dan zam ini nanti ada 4, nikma, bisa, sa'a, habbadha. Dia punya tugas merafa'kan isim jenis, yang isim jenis itu ma'rifah dengan alif lam. Ya, ni'mar rajulu nanti. Ni'mar rajulu. Ar-rajulu ada alif lam. Untuk menunjukkan kepada umum. Sebaik-baik laki-laki. Kemudian baru disebut khususnya. Sebaik-baik laki-laki yaitu si Zaid. Nah, si Zaid disebut maksusnya nanti. Jadi tugas dia merafa'kan isim yang ma'rifah dengan alif lam ta'rif. Atau, jadi di sini beliau menyebut isim jenis yang ma'rifah dengan lam ta'rif. Bukan dengan alif lam ta'rif. Karena ada khilaf itu. Yang membuat satu isim itu ma'rifah ketika dimasuki alif dan lam, lamnya saja atau alif dan lamnya. Ya. Jadi pendapat yang kuat kalau nggak salah, yang membuat ta'rif satu isim ketika dimasuki alif dan lam yaitu lamnya. Makanya di sini lamit ta'rif. Dia merafa'kan isim jenis yang isimnya itu ma'rifah dengan lam atau dengan alif lam. Atau boleh juga ma'rifah dengan idhofah, boleh. Nah, jadi nikma bi'sa sa'ahabbadha itu merafa'kan isim yang ada alif lam atau merafakkan isim yang isim itu dimudhafkan kepada isim yang ada alif lamnya. Boleh. Ya, kayak dalam Quran kan banyak kan? Bi'sa maswal mutakabbirin ya. Bi'sa maswal mutakabbirin kalau nggak salah. Jadi maswa diidhafahkan kepada mutakabbirin. Itu nanti kita lihat contohnya. Wal maksusu bil madhi wa zammi yuzkaru ba'dahu. Dan bermula yang maksus yang dikhusus dengan puji dan cela itu disebutkan akan dianya maksus ba'dahu sesudahnya isim jenis yang ma'rifah dengan alif lam. Fi'il madah dan dam ini merafa'kan isim jenis. Artinya sesudah dia ada satu isim marfu, ma'rifah dengan alif lam atau isim isim yang enggak ada alif lam dimudhaf kepada isim yang ada alif lam. Kemudian di depan dia ada satu lagi maksus juga, marfu juga. Dan berumlah maksus yang terkhusus dengan puji dan jela itu disebutkan akan dianya maksus sesudahnya isim jenis yang makrifah. Cuma pertanyaannya, kita kasih contoh dulu. Ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik-baik laki-laki itu si Zaid. Ar-rajulu itu namanya isim jenis yang ada alif lam. Zaidun sesudahnya namanya maksus yang terkhusus dengan puji. Sebaik-baik laki-laki kan umum. Sebaik-baik laki-laki itu si Zaid. Nah, Zaidun namanya maksus yang dikhususkan dengan puji. Kemudian pertanyaan, yang merafakkan maksus itu siapa? Nah, kalau di sini kelihatannya seolah-olah fi'il madah dan zam ini dia merafakkan isim jenis sekaligus merafakkan maksus. Seolah-olah. Nah, padahal nggak begitu. Karena nggak ada perbandingannya satu amel itu yang marfu'nya dua. Kayak fi'il, merafakkan dua fa'il kan nggak ada kan? Sementara nikmah ini kan fi'il. Nggak mungkin dia merafakkan dua fa'il. Nah, kita lihat contoh. Wahya arba'atu af'alin dan dianya fi'il madah dan dzam itu ada empat fi'il. Al awalu nikmah.
Yang pertama nikmah. Ini digunakan untuk puji. Contoh ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik laki-laki itu si Zaid. Nah, ini ni'mah namanya fi'il madah. Tugasnya merafakkan fa'il atau merafakkan isim yang ada alif lamnya. Ar-rajulu ini. Isim ni'mah atau kita sebut fa'ilnya ni'mah. Marfu' tanda rafa' dhammah. Zaidun maksus. Maksusnya marfu' tanda rafa' dhammah. Pertanyaannya, siapa yang merafakkan Zaidun? Ya, jadi cara i'rab ni'mar rajulu Zaidun ada tiga. Pendapat pertama menyatakan ni'mar rajulu fi'il fa'il khabar muqaddam. Zaidun mubtada muakhar. Nah, sebaik-baik laki-laki itu si Zaid. Arti Zaid ini mubtada, ni'mar rajulu khabar muqaddam. Pendapat kedua, ni'mar rajulu, ni'mah fi'il madah, rajulu fa'ilnya. Zaidun ini jadi khobar. Mubtadanya mahdhuf. Kita takdir al-mamduhu Zaidun. Sebaik-baik laki-laki. Dianya laki-laki yang baik, itulah si Zaid. Ni'mar rajulu al-mamduhu Zaidun. Sebaik-baik laki-laki, bermula yang terpuji dari laki-laki, itulah si Zaid. Nah, jadi pendapat kedua Zaidun ini khobar. Mubtadanya mahdhuf, kita takdirkan al-mamduhu. Nah, pendapat ketiga nikmah fi'il madah. Rajulu fa'ilnya, Zaidun badal kepada rajulu. Ya, sebaik laki-laki, siapa laki-laki yang paling baik itu? Si Zaid. Nah, badal. Nah, wasani bi'sa, yang kedua itu bi'sa. Contohnya bi'sa rajulu amrun. Seburuk-buruk laki-laki itu si Amar. Seburuk laki-laki itu si Amar sama ya, seperti di atas kan. Cuma bi'sa ini digunakan untuk celaan. Cuma di sini beliau nggak memberi contoh kalau fa'il nikmah itu isim yang nggak ada alif lam, tapi dimudhafkan kepada isim yang ada alif lam, nggak dikasih contoh. Nah, tapi di sini panjang kan, ada kadang-kadang nanti dima ada ketemu, ada ditambah ma, nikmama kan ada juga. Kadang diidghamkan ni'imma banyak. Nah, ini kita baca seperti di sini. Wasalisu yang ketiga habbaza. Habbaza ini penggunaannya seperti nikmah. Wahwa mislu ni'ma. Dianya habbaza itu seperti nikmah. Nah, cuma apa bedanya habbaza dan nikmah? Di nikmah kadang boleh tambah tata anes. Nah, kalau isim yang ada alif lamnya untuk perempuan, misalkan ni'matil mar'atu Fatimatu. Sebaik-baik perempuan itu Fatimah kan? Boleh ditambah tata anes, nikmat, bi'sat, boleh. Tapi di habbaza ini dia tetap begini, nggak ada perubahan. Baik fa'ilnya mu'annas atau mudzakkar, dia tetap habbaza. Itu bedanya. Wahwa dan dianya habbaza itu mislu ni'mah, sama seperti ni'mah fil madhi wal hukmi dalam memuji dan dalam hukumnya. Maknanya digunakan untuk madah, hukumnya juga sama. Merafa'kan isim jenis yang ada alif lam, kemudian di depan dia ada mahsus. Mana contohnya? Habbadar rajulu Zaidun. Sebaik-baik laki-laki itu si Zaid. Sama. Habbadha, yang robnya habbadha fi'il madah. Ar-rajulu fa'ilnya. Jumlah fi'il fa'il khobar muqaddam. Zaidun mubtada muakhar. Yang sering seperti itu. Habbadal mar'atu Hindun. Sebaik-baik perempuan itu si Hindun. Ya kan? Sama aja. Ini al-mar'atu fa'il habbadha tetap nggak pakai ta. Ini yang membedakan antara ni'mah dan habbadha. Warrabi'u, warrabi'u sa'a sama seperti bi'sa. Bahwa mislu bi'sa fil dzami wal hukmi. Dianya sa'a itu seperti bi'sa dalam mencela dan hukumnya. Nah, contohnya sa'ar rajulu amrun. Seburuk-buruk laki-laki itu si Amar. Wasa almar'atu Hindun. Dan seburuk-buruk perempuan itu si Hindun. Kan kadang-kadang ketemu juga terbalik kan. Zaidun ni'mar rajulu kadang-kadang. Zaidun ni'mar rajulu. Bermula si Zaid itu sebaik laki-laki. Kalau dibalik, Zaidun mubtada yang robnya. Ni'mar rajulu jumlah fi'il fa'il khobar Zaidun. Tapi maksus untuk ni'mah harus ditakdir. Zaidun ni'mar rajulu huwa gitu. Karena ni'mah tetap butuh maksus. Karena sudah maklum dari awal makanya dibuang boleh. Zaidun ni'mar rajulu huwa. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya ringkasnya. Nah, insya Allah.
Nah, pendek aja begini. Nah, itulah namanya fi'il madah dan dam. Ada empat dalam kitab Matan Awamil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.